Jemima menatap mata Tama sehangat air, dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kamu melakukan ini?" Tama dengan santai berkata, "Kabin camilan ini ada di sisi kanan jalan. Bagi Anda, maknanya luar biasa, dan harus dilestarikan dari segi emosi dan akal, dan ayahmu sama sekali tidak kekurangan uang, bahkan jika tanah di sini telah tumbuh banyak, dia sama sekali tidak perlu meruntuhkannya dan mengembangkannya." Berbicara tentang ini, Tama menghela nafas, "Tapi kamu harus tahu mentalitas orang kaya. Ketika mereka melihat uang, itu tidak pernah cukup, mereka kecanduan menghasilkan uang. Jadi jika saya tidak bertanya padanya, saya khawatir dia akan benar-benar menghancurkan tempat ini. Jika Anda ingin menyimpan kenangan Anda tentang tempat ini, saya khawatir itu tidak akan mungkin terlalu lama." Jemima bersyukur, menatapnya, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Tama tersenyum sedikit, "Sama-sama, saya bisa berempati dengan perasaan Anda. Setelah orang tua saya meninggal, saya juga sering pergi ke sana untuk melihat-lihat di dekat rumah tua yang dulu kami tinggali. Kadang-kadang saya memindahkan batu bata di lokasi konstruksi yang jauh, dan saya harus naik sepeda sepulang kerja untuk melihat-lihat. Jika itu dihancurkan, saya akan kesulitan menerimanya." Jemima bertanya dengan heran, "Apa Tuan Renza memindahkan batu bata di lokasi konstruksi?" Tama mengangguk dan berkata, "Setelah lulus SMA pada usia 18 tahun, saya mulai bekerja di berbagai lokasi konstruksi, bekerja di lokasi konstruksi teknik sipil, dan juga dalam dekorasi dan pemeliharaan. Saya bekerja di lokasi konstruksi selama 6 tahun. Jemima sangat terkejut, dan pada saat yang sama bertanya dengan sangat bingung, "Tapi latar belakang keluargamu sangat menonjol. Mengapa kamu ingin bekerja di lokasi konstruksi? Kakek dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu? Mereka semua sangat kaya. Terutama kakek dari pihak ibumu. Menurut ayahku, dia termasuk di antara 3 besar di dunia. Mengapa kamu harus pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata setelah lulus dari sekolah menengah?" Tama berkata dengan ringan, "Ini milik mereka yang punya uang. Sudah kubilang sebelumnya, sejak orang tua saya meninggal ketika saya berusia 8 tahun, saya telah tinggal di panti asuhan sejak usia 8 tahun, sampai saya lulus SMA pada usia 18 tahun. Setelah meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun, saya mulai bekerja di lokasi konstruksi untuk menghasilkan uang." Jemima mendengar ini, mengangguk ringan, dan berkata dengan suara rendah, "Ketika aku marah padamu, kupikir kau berbohong padaku tentang segalanya, tapi lihat ke belakang sekarang, kamu sepertinya mengatakan yang sebenarnya kepadaku, meskipun itu sedikit tidak dapat dipercaya. Apa yang kamu katakan, kamu hanya mengatakan sebagian secara selektif dan tidak menipuku." Setelah berbicara, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kamu bekerja di lokasi konstruksi?" 4 tahun. Tama berkata, "Saya beralih dari usia 18 menjadi 22. Jemima terkejut. Dia tahu Tama berumur 28 tahun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan mata terbelalak, "Kamu masih berada di lokasi konstruksi 6 tahun yang lalu?" "Ya," Tama menjelaskan, 6 tahun yang lalu, tim teknik tempat saya bekerja mengambil alih lokasi konstruksi baru. Saya berada di lokasi konstruksi dan secara kebetulan dihargai oleh bos Partai A. Dia bersikeras bahwa dia dapat mengatur agar saya belajar di universitas lebih dari 1 tahun, dan kemudian dia ingin menikahkan saya dengan cucu yang paling dicintainya." Jemima tampak tercengang, dan berkata, "Apakah kamu tidak bercanda? Mengapa bos itu memperlakukanmu dengan sangat baik, dan ingin menikahkan cucunya denganmu?" Tama tersenyum ringan dan berkata, "Ini kebetulan, nenek moyangnya selalu menjadi pelayan keluarga Renza, jadi dia mengenali identitas saya. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi dia masih ingin memberiku rumah dalam arti sebenarnya."
Jemima melihat senyumnya yang tahu, dan merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Dia bertanya dengan sedikit khawatir, kamu seharusnya tidak setuju. Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju, Tama berkata ringan. Saat itu, saya tidak punya apa-apa, dan saya sudah cukup hidup terlantar, dan saya rindu memiliki rumah. Pada saat ini, Jemima hanya merasakan 5 tepukan guntur menghantam puncak. Dia menahan rasa sakit di hatinya dan bertanya, "Jadi kamu sudah menikah?" "Ya," Tama berkata secara alami, "dia mengatur agar saya belajar di universitas. Tapi itu sebenarnya untuk menemani istri saya lulus dari universitas, dan setelah istri saya lulus, kami mengadakan pernikahan." Jemima hanya merasakan panas tiba-tiba di matanya, dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tama sudah menikah. Dan dia tidak menyangka bahwa ketika dia mendengar berita itu, hatinya akan sangat sakit. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya ingin tahu tentang dia, dan paling banyak memiliki beberapa kesan yang baik, tapi sakit hati pada saat ini membuatnya menyadari bahwa dia telah terperangkap di dalamnya selama 2 atau 3 hari dan sekarang dia tidak bisa melepaskan diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa air matanya akan keluar dari matanya. Agar Tama tidak mengetahuinya, dia dengan sengaja menjatuhkan ponselnya dari tangannya, dan segera membungkuk untuk mengambilnya setelah ponsel jatuh. Mengandalkan penutup meja, air mata menggenang di matanya. Jemima tidak berani membiarkan Tama mengetahui bahwa dia sedang menangis, jadi dia sengaja menghabiskan beberapa detik lagi di bawah meja, dan setelah menahan air matanya untuk sementara, dia mengambil ponselnya. Segera setelah telepon diangkat, ditemukan bahwa kaca penutup belakang pecah karena mengenai kerikil kecil yang keras di lantai. Saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan kerusakan pada ponselnya, dan keluhan dan kehilangan di hatinya membuat air mata yang telah dia tahan dengan sangat keras mengalir lagi. Tama tidak menyangka Jemima menundukkan kepalanya untuk mengambil telepon dan mulai menangis, dan dengan cepat bertanya padanya, "Nona Leo, mengapa kamu menangis? Apa yang terjadi?" Jemima menatapnya dengan mata kabur, tidak bisa menahan air matanya. Tiba-tiba, dia menangis dan tersedak, "Saya merusak ponsel saya." Tama bukanlah orang yang cerdas secara emosional. Bagaimanapun, dia telah menikah dengan Alena selama 4 tahun, tetapi dia tidak pernah benar-benar berbicara tentang masalah hubungan. Dia tidak pernah memiliki konflik dengan Alena, dia juga tidak marah atau bertengkar, dan hubungannya selalu datar dan perlahan naik. Tanpa naik turunnya pengalaman emosional, tentu tidak akan ada pengalaman cinta yang kuat. Namun, siapa di antara tuan yang jatuh cinta yang bukan hasil dari badai yang tak terhitung jumlahnya? Bagi Raja Laut yang berpengalaman, hanya dengan satu pandangan dapat mengetahui apakah pihak lain telah jatuh. Tetapi untuk Tama, yang tidak memiliki pengalaman, bahkan jika pihak lain berteriak di depannya, dia tidak bisa mendapatkan petunjuknya. Jadi, ketika dia melihat mata Jemima yang menangis, dia dengan cepat berkata, "Oh, bukankah itu karena teleponnya rusak? Tidak masalah, saya akan memberi Anda satu lagi. Mengapa menangis?" Suasana hati Jemima sedikit rusak. Sambil menangis dia berkata, Tapi jika kamu memberiku satu lagi, ini bukan yang ini lagi, aku suka yang ini." Tama buru-buru berkata, "Aku tahu kamu bernostalgia. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ponselnya rusak. Bisa juga diperbaiki, tinggal ganti cover belakangnya saja." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Oh, mungkin agak terlambat sekarang, atau bawa ke tukang servis untuk diperbaiki besok pagi. Jika mereka memiliki aksesori, mereka dapat diperbaiki dalam 1 hari. Jika mereka tidak memiliki aksesoris, tidak masalah. Aku akan membeli yang lain dan membongkarnya sebagai aksesori untukmu, oke?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.